Halo pemirsa TVRI, salam bangga buatan Indonesia. Senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda untuk menyajikan informasi, keragaman, dan keindahan kriya dan wastra buatan anak bangsa. Ya, di antaranya pesona perhiasan perak dari Desa Celuk, Bali, dan upaya penciptaan wirausaha baru. Ada juga kerajinan dari limbah mebel dan replika robot dari sepeda motor bekas. Bersama saya Andi Ihwan. Dan saya Silka Suarizona. Inilah Bangga Buatan Indonesia. Pemirsa, banyak yang bilang perhiasan bagian dari fashion sangat mendukung penampilan. Betul sekali, apalagi bagi para perempuan ya, penampilan jadi terlihat semakin keren dan memukau. Tapi tidak hanya kaum perempuan, Silka. Kaum pria juga banyak yang menyukai perhiasan seperti cincin. Nah, salah satu daerah di Indonesia yang terkenal dengan perhiasan-perhiasan peraknya adalah Desa Celuk di Bali. Nah, kita akan ajak nih pemirsa untuk jalan-jalan ke Bali. Sebelum jalan-jalan beneran ya ke Bali, kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Berwisata ke Bali tak lengkap bila belum membeli oleh-oleh perhiasan perak di Desa Celuk. Kawasan ini memang sudah dikenal sebagai sentra kerajinan perak sejak lebih dari 1 abad lalu. Banyak aneka toko yang menjual perhiasan perak maupun emas dengan desain khas Bali. Salah satunya adalah Ikadek Mustika atau yang biasa disapa Romo. Dari workshop sekaligus galerinya di Jalan Raya Celuk, Desa Celuk, Sukawati, Gianyar, Bali, karya Ikadek Mustika yang mengusung merek UD Romo atau Romo Jewelry Manufacturer menembus mancanegara. Bahkan sebagian besar produknya diekspor ke berbagai negara, di antaranya ke Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara di benua Eropa dan Asia. Saya memulai perusahaan ini mulai sejak dari tahun 192 dan berbadan hukum mulai tanggal 3 Oktober 1995 dan itu kami lakukan ekspor hampir 60% itu ekspor. Terus menginjak dari tahun ke tahun berkembang. Saat pandemi ini kami total hampir 90% melakukan ekspor. Keunggulan produknya adalah desain yang unik dan kualitas yang baik. Tak heran produknya mampu bersaing di pasar mancanegara. Keunikannya itu dari pendesainan. Jadi pendesainan itu kita kolaborasi antara yang memesan dengan selaku vendor atau produser. Kita duduk bersama, kita discuss untuk membuat sebuah produk. Satu, perhiasan itu harus layak, nyaman dipakai. Kedua, dari segi kesehatan, apakah itu sudah memenuhi, karena standar internasional itu no nickel, tidak ada boleh kandungan nikel. Usaha yang sudah ditekuninya selama lebih dari 25 tahun itu menjadi bekal pengalaman baginya untuk mengelola bisnis secara profesional. Keberhasilannya bukan tanpa perjuangan. Karena saya adalah keluarga yang sangat miskin, orang tua tidak bisa menyekolahkan saya, jadi saya harus belajar untuk bisa hidup, menyekolahkan diri sendiri dan juga kakak adik. Ya berangkat dari sana dan saya ketemu dengan teman dari luar negeri, dia yang membuka pikiran saya. Saya diajak ke luar negeri, saya berangkat ke Swiss. Di sana saya disuruh, please you open your mind, US, how to be sukses. Jadi kesuksesan itu yang dimotivasi untuk saya gitu. Sehingga satu harus dengan sabar terus belajar. Walaupun tantang itu menerpa berapa kali, ya kita tetap belajar dengan sabar mencari solusi. Berawal dari hanya 3 orang tenaga perajin, ia kini telah mempekerjakan lebih dari 120 orang karyawan.
Proses produksinya juga tidak lagi sepenuhnya menggunakan tangan atau handmade, tapi sebagian sudah menggunakan mesin. Buyer saya ini adalah dia startup, dia jualan online, sehingga kami continue dapat order, kedatangan order itu hampir setiap minggu. Saya di sini saya mempekerjakan 60 orang. Saat ini saya bisa membantu mereka untuk agar bisa hidup di pandemi ini. Pandemi COVID-19 yang berdampak pada banyak bidang usaha tidak berimbas pada bisnisnya. Omsetnya justru meningkat. Ia bersyukur dan optimis bisnis perhiasan masih sangat menjanjikan. Insya Allah, Astungkaro bahasa Balinya, dari pandemi dari tahun 2020 nyampe sekarang, perusahaan kami Udiromo bisa berjalan bagaimana lancar, tetap malah omset ini meningkat. Kunci suksesnya adalah selalu mau belajar untuk meningkatkan nilai sumber daya manusia dan kualitas produksi. Ia percaya usaha dan belajar akan mendapatkan hasil yang baik dan sukses. Ia juga berharap semua pihak berperan aktif untuk memajukan industri kerajinan di tanah air. Romo atau Ika Dek Mustika membuktikan hasil tidak akan mengkhianati proses. Usaha dan kerja keras akan berujung keberhasilan dan kesuksesan. Itu tadi kerajinan perak dari Desa Celuk, Bali. Keren ya pemirsa? Kerajinan perak memang sangat unik dan juga memikat hati banyak kalangan. Tidak cuma Desa Celuk, Bali, banyak daerah di tanah air yang juga terkenal sebagai penghasil kerajinan peraknya. Berikut informasinya.